warahmatullahi wabarakatuh. Mali fi hadzal kitab ila hadratin Nabi sallallahu wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil munqidhi minadh dhalal wa ala ashabihi wa alihi khairi al, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap pengurus majelis taklim, pengurus mushola, para jamaah mushola al-jihad, para sesepuh, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin, pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai di halaman 89. Naskah Arabnya di halaman 89, nanti akan kita baca artinya, terjemahannya. Halaman 89 tepatnya itu ada di baris 5 dari atas itu kira-kira. Wa ayyukrima. Temu yang saya maksud, Pak. Wa ayyukrima di situ. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ayyukrama itu lebih tepatnya wa ayyukrama, bukan wa ayyukrima, tapi wa ayyukrama. Wa ayyukramal mar'u ittiqa'a syarrihi wa adamit taswiyati. Titik sampai di situ dulu. Wa ayyukramal mar'u, dan termasuk maksiat badan bahwasannya ada seseorang dimuliakan ittiqa'a syarrihi, karena takut akan keburukannya orang tersebut. Di antara maksiat-maksiat badan yang kemarin sudah kita bahas itu datang kondangan tapi kagak diundang. Itu termasuk maksiat badan tuh. Ya, di mana aja ada kondangan ada dia. Kenal Bang? Kagak, makan doang. Numpang makan doang nggak boleh. Datang kondangan itu tapi tidak diundang, itu termasuk maksiat badan. Nah, yang berikut ini di antara maksiat badan itu adalah seseorang dimuliakan, tapi dia orang-orang memuliakannya itu karena dia takut akan keburukan orang tersebut. Ini tidak boleh, termasuk maksiat badan. Ada Pak RW misalnya. Pak RW, dia disegani, ditakuti, tapi ditakutinya ini karena takut orang-orang takut kepada dia kalau dia itu melakukan keburukannya. Jadi bukan dimuliakan karena wibawanya, bukan dimuliakan karena ketegasannya, tapi dimuliakan itu karena orang-orang takut pada dia. Ada penguasa yang zalim misalnya, ada penguasa yang memang jelas-jelas ini menindas rakyatnya. Nah, penguasa ini dimuliakan lantaran apa? Lantaran orang-orang pada takut. Nah, ini termasuk maksiat badan. Yang titik tekannya di sini hadirin bukan orang yang memuliakannya, tapi pelakunya ini. Jadi dia pengen ditakutin sama orang, tapi pengen wibawa, tapi bukan dengan ketegasan dan keadilannya, bukan dengan ilmunya, tapi dia pengen ditakuti itu karena keburukannya kepada orang-orang. Ini termasuk maksiat badan. Pernah satu waktu ada seorang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini satu dari presidennya atau pemimpinnya Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian kan Islam dipegang oleh Bani Umayyah namanya. Satu keluarga atau satu dinasti yang khalifahnya atau presidennya ganti-ganti itu hingga kurang lebih 90 tahun. Di antara presiden Bani Umayyah atau Amirul Mukminin, di antara yang megang pemerintahan Bani Umayyah itu ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk yang baik, termasuk pemimpin Bani Umayyah yang baik. Pernah beliau pada waktu itu
diberikan hadiah. Diberikan hadiah oleh orang-orang. Ditolak oleh Umar bin Abdul Aziz, dikasih. Ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kau nggak mau terima hadiah dari kami?" Padahal Rasulullah dulu menerima hadiah. Nabi Muhammad terima hadiah, saudara. Rasulullah menerima hadiah. Kata Umar bin Abdul Aziz, namanya khalifah baik ya, namanya dia pemimpin baik. Beda, saudara. Dulu Rasulullah itu menerima hadiah karena orang-orang ngalap barokahnya Rasulullah. Rasulullah menerima hadiah itu karena memang orang-orang pengen supaya dapat keberkahan, dapat doa-doa dari Rasulullah. Nah, sedangkan kalian ini ngasih saya, kata Umar bin Abdul Aziz, kalian ngasih saya tahu karena kalian takut kepada keburukan saya, takut nggak diurusin ya, takut nggak diurusin kepentingannya, kata Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, pemberian yang diterima oleh Rasulullah dari orang-orang itu adalah pemberian dalam rangka orang-orang mengalap barokah. Jadi itu adalah hadiah, murni hadiah. Sedangkan pemberian kalian kepada aku ini adalah pemberian yang namanya rishwah. Rishwah itu rashwah kalau bahasa sekarang. Apa rashwah ya? Nyogok namanya. Nyogok. Ada orang takut, ada orang ditakuti, tapi karena ditakutinya ini karena orang-orang takut kepada dia karena dia itu berbuat keburukan, maka disebut maksiat badan. Ini titik tekannya adalah orangnya ini. Jadi jangan sampai kita pengen ditakuti orang, jangan sampai kita pengen orang-orang hormat kepada kita, tapi karena keburukan kita jangan, karena itu termasuk maksiat badan. Kemudian yang berikutnya, wa adamut taswiyati bainaz zaujati, dan tidak adil atau tidak menyamakan antara para istri. Maksudnya dalam giliran ada apa yang sini nih yang begini. Zaujati itu antara para istri. Jadi harus adil, saudara. Antara para istri itu harus adil. Kalau di istri yang tua ya 3 hari, istri yang muda juga 3 hari juga. Namanya taswiyah, menyamakan. Nafkahnya juga begitu. Nafkahnya kalau istri yang pertama sebulan ya cuma 20 juta, istri yang kedua 20 juta. Nggak boleh dibedain. Kalau berlaku tidak adil antara dua istri ini diperlakukan tidak adil, maka ini termasuk maksiat badan juga. Ini ke berapa tuh tadi? 44 ya, 45. Yang berikutnya, wa khurujul mar'ati muta'attiratan aw muzayyinatan aw masturatan wa bi idni zawjiha in kana tamurru 'ala rijali al-ajnabi al-janabi, yaitu keluarnya orang perempuan dengan memakai wangi-wangian atau menghias diri berjalan di depan laki-laki lain sekalipun tertutup seluruh auratnya dan diizinkan oleh suaminya. Perempuan pakai minyak wangi, pakai parfum, wah, langsung 100 mili habis. Nah, itu nggak boleh keluar. Meskipun sama suaminya nggak boleh pakai minyak wangi, berhias, menor banget sama suami, nggak boleh. Kalau di rumah nggak apa-apa, saudara. Kalau di rumah nggak apa-apa, tapi kalau keluar meskipun sama suaminya itu tetap maksiat badan untuk si perempuan ini. Suaminya harus nasihatin. Gimana kalau nggak sama suaminya? Lebih-lebih nggak sama suaminya, orang sama suaminya aja maksiat badan. Sama suaminya dia berjalan dan sementara di situ ada laki-laki. Nah, di sini ada dari pengarang di sini sebutkan berjalan di depan laki-laki. Berjalan di depan laki-laki di sini artinya dia itu ya harusnya berjalan di belakang laki-laki. Dulu Nabi Musa itu ketika ketemu sama anaknya, anak perempuan 2, ada anak perempuan 2, saudara. Ini lagi pengen cari air. Jadi nimba air, ambil air buat bapaknya. Sementara banyak antrian laki-laki, semuanya pada antri, laki-laki itu diselak mulu. Namanya perempuan ya, yang nggak berani apa-apa. Nabi Musa lagi diem aja di bawah pohon, kemudian dibantuin, sini saya antriin. Akhirnya Nabi Musa dapat, udah selesai, dibawakan airnya. Kemudian perempuan itu kembali ke rumahnya, 2 orang ini. Nah, nggak lama setelah itu balik lagi ini perempuan, balik lagi katanya dipanggil sama bapak. Kenapa, ngapain emang? Bapak katanya mau ucapin terima kasih, kata perempuan ini. Nabi Musa kemudian
menuruti kemauan perempuan ini, undangan bapak ini kemudian dituruti dan berjalanlah. Karena yang tahu rumahnya perempuan ya, yang tahu rumah perempuan ya perempuan jalan duluan. Kata Nabi Musa, ente belakang, saya yang depan, jangan saya yang di belakang. Karena beda perempuan jalan di depan itu dengan perempuan jalan di belakang itu beda. Jadi gimana? Ya harusnya di belakang. Kalau sama suaminya dia mau berhias dan mau pakai wangi-wangian, nggak boleh berlebihan, dan harus jalan di belakang, jangan jalan di depan laki-laki. Meskipun tertutup auratnya, apalagi yang ngablak kemana-mana, nggak boleh, termasuk maksiat badan. Kemudian yang berikutnya yaitu wasihru, dan sihir. Sihir ini semacam kejadian luar biasa yang dipergunakan oleh orang-orang, dipergunakan oleh oknum-oknum yang memang buruk perangainya atau buruk jiwanya. Itu orang yang punya kekuatan jiwa meskipun jiwanya buruk ya. Jiwanya artinya dia yang nggak bersih jiwanya, ada hasud segala macam, dengki, ada takabur. Tapi kok begitu mengucapkan sesuatu atau begitu merapalkan mantra, ini kejadian luar biasa kejadiannya, namanya itu sihir. Ini bisa terjadi dan ini hak, artinya ada. Yang namanya sihir itu ada. Sihir itu hak, sihir itu ada dan itu bisa terjadi. Yang melakukan ini orang-orang yang sebutkannya itu an-nufus al-khabithah, muzayalatun nufus al-khabithah. Jadi bisa menggiring orang untuk menyaksikan sesuatu yang terlihat luar biasa, namanya sihir, dilakukan oleh orang-orang yang memang jiwanya ini kotor. Nah, orang yang jiwanya kotor bisa melakukan ini, namanya jiwanya kotor, saudara. Ini makin lama makin jauh sama Allah, makin jauh dari Tuhan. Begitu dia baca mantra, tahu-tahu berubah tuh, kendi bisa jadi bidadari misalnya. Kelihatan tuh, wah makin ini, namanya jiwanya kotor, dia makin gua bisa begitu misalnya, gua jangan dilawan dah gua. Makin lama dia makin ujub dan sombong. Nah ini makin jauh kepada Tuhan. Kenapa diberikan seperti ini pada orang-orang yang jiwanya buruk? Ini untuk menjauhkan dia kepada Allah. Makin lama makin jauh, karena ngerasa lah nggak sholat aja bisa, nggak puasa aja bisa sakti, bisa mandraguna. Meskipun nggak melakukan kewajiban-kewajiban, akhirnya lama-kelamaan dia merasa berarti nggak perlu juga gue sholat. Nah makin jauh, namanya sihir. Hadirin jamaah rahimakumullah, sihir ini ada hak, tapi perbedaannya itu sihir tetaplah khayal, sihir itu tetaplah imajinasi. Sihir tetap sebuah imajinasi yang dibuat oleh si tukang sihir. Jadi contoh begini saudara. Waktu Nabi Musa lagi ini ceritanya. Waktu Nabi Musa sama tukang sihirnya Fir'aun, disuruh sama Nabi Musa, disuruh sama tukang sihirnya Fir'aun itu, banyak tukang sihirnya. Wahai Musa, siapa yang lempar duluan? Silakan engkau lempar duluan, atau aku yang lempar duluan, atau kami yang lempar duluan. Lempar. Tali-tali udah disiapin itu, tali-talinya semua. Jadi mereka, para tukang sihir ini menyiapkan tali, dibacain mantra, dilepas tali-talinya, dilempar. Jadi ular itu semuanya. Benar-benar kelihatan ular. Nabi Musa ngelihatnya apa? Ular Nabi Musa. Firaun ngelihatnya ular. Tapi tukang sihir ini tetap merasa itu bukan ular, tapi tali. Tetap kelihatan tali karena yang dimainkan itu adalah imajinasinya orang yang lihat. Imajinasinya ini dipermainkan seolah-olah itu ular. Padahal itu tali. Semua yang lihat itu. Nabi Musa waktu itu sempat takut juga. Kata Allah, ya Musa, lempar itu, lempar al-qiyasok, lempar tongkatmu, lempar sama Nabi Musa tongkatnya. Ini tongkat yang mujizat. Nabi Musa ini tongkatnya mujizat, bukan sihir. Tongkatnya Nabi Musa yang dilemparkan asalnya kayu, berubah jadi ular gede. Tukang sihir yang lihat, si tukang sihirnya Nabi Musa ini merasakan ini mah bukan sihir, dari baunya aja ular beneran ini mah, kata tukang sihir. Dari apa namanya, abab kalau orang Jawa itu dari bau-baunya aja, anyir-anyirnya ular beneran nih. Beda sama tali kita ini saudara, kata tukang-tukang sihir yang lain. Beda sama tali kita mah nggak ada bau-baunya, nggak namanya bukan ular.
Begitu dilempar tongkatnya Nabi Musa, takut tukang sihir. Wah, ini mah ular beneran. Ini bukan khayal, ini bukan khayalan. Baunya, bunyinya, anyir-anyirnya, ini ular beneran nih. Takut tukang sihir itu. Akhirnya mereka iman semuanya kepada Nabi Musa. Ikut jadi pengikutnya Nabi Musa. Ini bedanya sihir dengan mukjizat. Dua-duanya memang kejadian luar biasa. Tapi yang satu, sihir itu khayal, mempermainkan imajinasi orang yang melihat. Tapi yang satu ini bukan mempermainkan imajinasi, tapi memang berubah. Kayu jadi ular itu berubah benar-benar. Kemudian sihir diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, tujuannya untuk membuat dia itu lebih jauh lagi dari Allah. Istidraj namanya. Kalau nggak buru-buru taubat, itu bisa su'ul khatimah, naudzubillah. Tapi kalau mukjizat diberikan kepada orang-orang pilihan Allah, yaitu para nabi. Selain para nabi, ada juga orang-orang yang diberikan kejadian luar biasa, khariqul ada. Para wali, para orang soleh, para sunan, ini punya namanya karomah, bukan mukjizat tapi namanya karomah. Dan itu pun bukan permainan khayal. Kalau karomah itu adalah bukan permainan khayal, tapi itu benar-benar nyata dan memang Allah mengubah bentuknya itu. Itu dalam karomah. Ada wali yang bisa terbang, ada yang bisa nembus ke tanah. Memang itu betul, bukan imajinasi kita yang melihat dipermainkan, bukan, tapi memang betul-betul namanya karomah. Sihir ini termasuk maksiat badan, dan menurut Imam Syafi'i termasuk dosa besar kalau kita mempraktikkan sihir ini. Tapi kalau menurut sebagian ulama, imam-imam lain, ini bukan dosa besar, lebih dari dosa besar. Apa itu? Kafir. Orang yang udah main sihir ini kafir menurut selain Imam Syafi'i. Nah, bagaimana memadukan antara dua pendapat yang beda ini? Imam Syafi'i bilang dosa besar, tapi imam-imam lain bilang kufur seketika itu juga orang yang pakai sihir. Begini saudara, kalau orang yang memainkan sihir itu berkeyakinan bahwa apa yang dia baca, mantra-mantra atau segala macam jimat, azimah atau jimat, itu dia meyakini bahwa yang menimbulkan itu semua, tanah bisa kebelah, kemudian bisa berubah jadi ular, yang dia meyakini bahwa itu semua yang mengubah adalah mantra-mantra, itu kufur. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa yang mengubah itu bukan mantra-mantra, tapi tetap yang mengubah adalah Allah, maka nggak kufur. Kalau sihir tetap dosa besar, nggak kufur. Nah, bagaimana kalau karomah atau kayak jimat misalnya, wapak, tahu ya wapak ya, rajah misalnya atau wapak, itu gimana kita menyikapinya? Yang ada dalam wapak atau yang ada dalam amalan-amalan tertentu bisa muncul kejadian luar biasa. Sama kembali kepada tadi, kalau kita meyakini itu munculnya dari tulisan-tulisan itu, bisa kufur. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu munculnya dari Allah dan Allah punya kebiasaan, Allah menciptakan kebiasaan yang berlaku kepada huruf, maka tidak apa-apa, nggak kufur. Memang Allah menciptakan kebiasaan ini saudara. Ada adatullah atau kebiasaan-kebiasaan Allah yang Allah berlakukan kepada makhluk-makhluknya. Sama kayak begini dah, kayak air. Kalau kita haus, minum air, kira-kira masih tetap haus apa hilang haus kita? Hilang. Kebiasaannya begitu memang air, kebiasaan. Kemudian api itu ya ada hordeng, kena api, gimana kira-kira hordengnya? Kebakar. Allah ciptakan kebiasaan membakar pada api. Allah ciptakan kebiasaan basah pada air untuk menghilangkan haus misalnya. Itu Allah ciptakan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi ada air, kemudian Allah ciptakan juga kebiasaan itu atau sifat-sifat itu. Sifat api membakar, sifat air basah. Begitu juga dalam huruf. Dalam huruf itu ada adat atau ada kebiasaan-kebiasaan yang Allah ciptakan berlaku pada huruf itu. Jadi kalau disusun misalnya kaf, ha, ya, ain, sod, disusun sama ha, mim, ain, sin, kof, kemudian ditulisin angka-angka tertentu, itu bisa ada khasiatnya. Dan itu berlaku. Dan memang Allah ciptakan seperti itu. Makanya saudara suka ngelihat ada wapak ya, ada tulisan apa, kadang-kadang ada di rajah itu ada angkanya berapa.
itu karena memang ada kekuatan-kekuatan itu. Dan yang menciptakan kekuatan itu siapa? Allah. Sama seperti Allah menciptakan sifat pada air, menciptakan sifat pada api, dan Allah menciptakan sifat juga pada huruf-huruf itu. Kalau orang yang mengamalkan ini atau orang yang pakai ini menganggap bahwa munculnya ya gara-gara jimat itu, gara-gara huruf, maka bisa kufur. Tapi kalau orang yang mengamalkan satu amalan-amalan, misalnya dia mengamalkan satu bacaan-bacaan atau pakai satu azimah, jimat, dan dia meyakini bukan itu penyebabnya, tapi Allah yang menciptakan kebiasaan itu, menciptakan berlakunya keajaiban huruf, dia tetap meyakini Allah yang mendatangkan itu, maka tidak kufur, nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi sebaiknya sih nggak usah pakai gitu-gitu, saudara. Yang penting mah sekarang apa? Sama aja itu. Itu kan ketergantungan semuanya ya. Kalau kita tergantung sama itu, terus gantung. Sama kayak kita tergantung sama ATM. Mana-mana kalau bawa dompet kayaknya rasanya nggak enak banget. Begitu juga, begitu ketergantungan. Yang bagus sih memang kita hanya bergantung kepada Allah saja, tidak bergantung kepada selain Allah. Ini sekitar sihir, seputar sihir dan kejadian-kejadian luar biasa yang lain. Kemudian yang berikutnya, wa khuruju wal khuruju an ta'atil imam, wal khuruju an ta'atil imam, dan keluar dari mentaati imam, pemimpin. Wa tawalli ala yatimin, itu sendiri tuh 48, keluar dari taat atau tidak patuh kepada pemimpin. Pemimpin itu harus kita taati meskipun dia pemimpin yang zalim. Kalau kita tidak taat kepada pemimpin, maka termasuk maksiat badan. Ini yang dimaksud nomor 48. Keluar dari mentaati atau tidak patuh kepada pemimpin, maka itu termasuk maksiat badan. Ini dengan catatan, saudara, dengan catatan pemimpin itu tidak menyuruh kepada maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, sabda Rasulullah. Kita nggak boleh taat kepada makhluk, nggak boleh taat kepada siapapun kalau untuk ingkar kepada Allah. Ada pemimpin, dia nyuruh, ayo tiap malam Jumat ganti aja, jangan tahlilan, tapi ganti nyawer misalnya. Nggak boleh taat kita, karena yang dia suruh itu adalah maksiat, nggak boleh. Gimana kita nggak taat? Boleh kalau yang begitu. Tapi kalau dia tidak menyuruh kepada ketaatan, maaf, dia tidak menyuruh kepada maksiat. Ada pemimpin, dia pernah dulunya zolim, tapi giliran ini nih dia lagi bagus, ngajak kerja bakti, kemudian juga ngajak ya bersih-bersih atau ngajak ronda. Meskipun dia dulu pernah zolim, kita nggak boleh ogah, gue mah nggak mau taat sama yang kayak begitu. Karena dia lagi nyuruh, lempengan ini bukan nyuruh yang maksiat, maka tetap harus taat meskipun dia zolim dulunya. Misalnya jejak, rekam jejaknya itu, track recordnya pernah zolim, meskipun dia pernah zolim tetap wajib kita taati. Asal lempengan dia nyuruh maksiat nggak boleh. Cuma kalau bukan maksiat tetap kita harus taat. Kita tidak boleh kemudian keluar dari ketaatan kepada pemimpin, kemudian dalam arti memboikot tuh nggak boleh pemimpin, apalagi pemimpin yang jelas-jelas adil. Kalau pemimpin yang zalim aja nggak boleh kita menentangnya, biar yang zalim ini nggak boleh kita menentangnya, apalagi pemimpin yang adil. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya? kalau kita bisa, bagaimana cara kita untuk memberikan peringatan misalnya kepada pemimpin? Kalau kita bisa dengan mau'izah hasanah, itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak. Tidak boleh dengan cara yang justru merusak kita. Baru ngomong ditangkap, penjara misalnya, atau baru ngomong udah di ini aja sama aparatnya, mendingan gak usah. Terus gimana? Kita diem aja, udah diem aja. Kalau dia nyuruh maksiat jangan taat, tapi kalau dia nyuruh yang baik tetap wajib taat. Nggak boleh kita demo gitu misalnya, atau nggak boleh kita memboikot, apalagi sampai apa namanya itu kalau merebut kekuasaan, kudeta. Nggak pernah diajarkan itu, yang namanya kudeta itu tidak pernah diajarkan. Ini untuk pemimpin, untuk kita tidak boleh keluar dari taat
pada pemimpin. Kemudian yang berikutnya, wa sihru udah, wa tawalli an yatimin au mas'ala yatimin au masjidin au liqadain au nahwi dzalika ma'a ilmihi bil azzi anil qiyami bitilkal wadhifah. Menangani, mengurus anak yatim, masjid atau menjadi hakim dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dia tahu bahwa dia tidak mampu memangku tugas tersebut. Dia dipasrahi suatu tugas, ngurusin anak yatim, ya Pak, tolong, siap nggak? Oh siap, saya siap. Ternyata dia nggak punya kemampuan buat ngelola anak yatim. Tapi apa kesiapan dia? Ya buat manfaatin doang, maka termasuk maksiat badan. Dia tahu bahwa dia nggak mampu ngelola itu, atau apalagi sampai ada niat memang untuk manfaatin anak yatim atau manfaatin masjid atau manfaatin apapun itu, misalnya jadi hakim. Dia tahu bahwa dia tidak punya kemampuan itu, tapi masih dia terima, apalagi punya niat untuk memanfaatkan, maka termasuk maksiat badan. Kalau posisinya 50-50, dia ditawarkan jadi hakim, tapi mampu nggak saya? Nah 50-50, maka ulama ada yang bilang makruh kalau 50-50. Tapi kalau posisinya itu dia mampu, wajib menerima. Dia mampu disuruh jadi hakim, mampu disuruh ngelola masjid, memang ada kemampuan itu, maka dia harus menerima. Apalagi nggak ada orang lain, jadi fardu buat dia. Ini lihat kondisinya. Yang diharamkan di sini kalau udah ketahuan nggak mampu, ya background hukum nggak ada, bisa jadiin hakim iya aja, nggak boleh. Atau dia nggak punya latar belakang ngurusin yatim sama sekali, dia yang ada juga yatim sama dia digablokin mulu. Nah nerima aja. Niatnya apa? Niatnya buat manfaatin anak yatim, nggak boleh, maksiat badan, haram. Kemudian yang berikutnya, wa iwa'udz zalim wa man'uhu mimman yuridu akhdal haqqi minhu. Yang berikutnya yaitu menyembunyikan orang zalim dan mencegah orang lain yang menuntut hak atas dirinya. Menyembunyikan orang zalim, udah tahu bahwa ini orang punya kasus, lagi dicari sama Pak RW, dicari sama warga. Kenapa? Nyolong sonnya masjid misalnya. Kita sembunyiin, maka kita yang nyembunyiin termasuk maksiat badan. Nah, boleh. Itu namanya menyembunyikan orang-orang yang memang punya tanggungan atau orang-orang yang memang zalim, berbuat aniaya kepada orang banyak atau kepada seseorang. Ya, dia memang punya kewajiban, punya hak, punya kewajiban, punya tanggungan yang harus ditunaikan, tapi disembunyikan seperti tadi nyolong itu, maka nggak boleh. Nah menyembunyikan ini termasuk satu maksiat, namanya maksiat badan. Dalam satu surat Allah pernah berfirman itu, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jangan sampai gara-gara fitnah seseorang atau gara-gara ujian, seperti contoh tadi nyembunyiin maling. Nah jangan sampai gara-gara nyembunyiin maling nanti Allah murka pada orang sekampung itu. Itu namanya iwa'udz zalim, menyembunyikan orang zalim, ditutup-tutupin aja, nggak dinasehatin kagak. Kenapa demikian? Ya karena kita kalau nggak nasehatin malah kita tutup-tutupin, kalau kita nggak nasehatin malah kita ngelindungin dia. Ini sama aja kita ridho terhadap perbuatan zalim orang ini. Kalau kita ridho terhadap perbuatan zalim orang ini, berarti kita ridho, rela kalau Allah nyiksa satu kaum, bisa disiksa itu satu kaum atau satu kampung karena membiarkan dia. Di sini bukan cuma membiarkan, tapi malah melindungin malah. Pernah satu waktu itu Rasulullah SAW ada seorang perempuan dari Bani Makhzum, Al-Mar'ah Al-Makhzumiyah sebutannya. Dia mencuri, dia nyolong. Nah kemudian ada orang yang mencoba menyembunyikan, maka orang-orang pada bilang, ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah gimana ini, ada orang menyembunyikan ini. Gak boleh itu kata Rasulullah, harus keluarin, gak boleh disembunyikan, nyolong. Kata Rasulullah, andai Fatimah binti Muhammad
itu mencuri, aku potong tangannya, kata Rasulullah. Anaknya aja nggak dilindungi oleh Rasulullah, apalagi orang lain yang memang punya tanggungan, yang memang dia udah ngerampas hak orang, maka nggak boleh dilindungi, nggak boleh kita sembunyiin. 50 itu menyembunyikan orang zalim. Sekarang yang berikutnya, yang 51, iwa zalim wa tarwi'ul muslimin, dan juga menakut-nakuti orang muslim. Nggak boleh menakut-nakuti orang muslim ya. Jangan sholat misalnya, jangan jamaah, pengajian harus izin dulu sama aparat pengajian dan lain sebagainya, takut-takutin. Jangan ngomong tentang ini pemerintahan, menakut-takutin orang Islam, ini juga termasuk maksiat badan. Berikutnya, waqat'ut thoriq, dan memotong jalan. Waqat'ut thoriq wa yajidu bihasabi jinayah wa yuhaddu bihasabi jinayatihi imma bita'zirin aw biqat'i yadin wa rijlin min khilafin aw yuqtalu aw biqatlin wa salbin. Memotong jalan atau merampok di jalan, ya begal, pelakunya harus dihukum menurut penganiayaan yang dilakukan. Ada kalanya ditazir, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, dan ada kalanya dibunuh atau dipancung. Qat'ut thoriq itu begal, saudara. Begal ini hukumnya macam-macam, tergantung pidananya atau tergantung kriminalitasnya. Kalau dia mencuri, begal, harta yang dicuri atau harta yang dirampas ini sudah mencapai nisab dan 1/4 dinar, maka bisa potong tangan. Potong tangan pernah kita bahas waktu itu. Potong tangan kalau memang sudah mencapai kira-kira 2 juta ke atas gitu ya, maka bisa potong tangan kanan. Nanti habis itu kaki kiri. Habis kaki kiri masih nyolong juga tangan kiri. Tangan kiri masih nyolong juga, ada tinggal satu doang. Kaki kanan masih nyolong juga kaki kanan. Namanya dipotong. Ini had, ini sanksi yang memang disebutkan di Al-Quran. Kemudian boleh juga atau bisa jadi juga tergantung kriminalitasnya dengan takzir. Takzir itu hukuman yang ditentukan oleh hakim. Dia nggak dipotong tangannya tapi dikurung misalnya, bisa. Namanya takzir berlaku juga. Atau bisa juga diasingkan. Diasingkan dari kampung bisa juga, tergantung bagaimana tingkat kejahatannya. Termasuk maksiat badan yaitu merampok atau begal. Yang berikutnya, wa minha adamul wafa'i bin nadri. Yang berikutnya itu tidak mau memenuhi nazar. Kalau tanah yang sebelah wetan laku, harganya cocok, saya mau nyantunin anak yatim 40, laku ternyata dibeli, tapi dia tidak memenuhi nazar itu, maka maksiat badan. Hajatnya udah Allah kabulin, dia nazar, udah keucap itu nazar, tapi nggak dilakukan juga nazarnya, nggak juga disantuni itu anak yatim yang udah dinazarkan sama dia, maka termasuk maksiat badan. Tidak mau memenuhi nazar, di maksiat badan. Berikutnya wal wisalu fis shaumi, dan juga wisal nyambung, wal wisalu fis shaumi, dan juga menyambung puasa selama beberapa hari siang malam tanpa berbuka sama sekali. Nggak boleh wisal, saudara. Pati geni pernah dengar ya? Pati geni itu dimatiin api, maksudnya matiin api emang nggak boleh. Udah nggak boleh ada lampu, nggak boleh ada di yupan atau nggak boleh ada di atap, dia harus di luar. Maghrib azan, Allahu Akbar, boleh buka nggak? Nggak boleh, sampai subuh lagi. Jadi dia puasa mulai dari subuh, maghrib nggak buka, nyambung lagi terus sampai subuh lagi, sehari atau 2 hari atau seterusnya, atau beberapa hari-hari. Wisol namanya, puasa nyambung nggak buka di maghrib, nggak boleh, termasuk maksiat badan dan haram hukumnya. Nggak boleh orang berpuasa wisol. Jadi maghrib wajib buka, nggak boleh disambung terus. Wisol termasuk maksiat badan. Kemudian yang berikutnya, wa akhdhu majlisi ghairihi au zahmatihil mu'diyati au akhdhu naubatihi. Terakhir nih 55, mengambil atau menempati tempat orang lain, mengusir dengan cara yang menyakitkan atau mengambil giliran orang lain. Nggak boleh mengambil tempat orang lain,
udah ketahuan, dia datang lebih dulu di sini, udah samping Ustadz, tahu-tahu mic-nya diambil Haji Romli. Tahu-tahu diambil sama Bang Olin. Sini, Ji, gua aja. Kan belum wudhu tadi. Misalnya, diambil, namanya mengambil. Ya, ini mengambil tempat orang lain. Apalagi sampai ngusir, nyakitin. Biasanya, tempat gua nih biasanya nggak boleh. Itu tempat-tempat umum. Ya musola atau majelis, tempat umum, dia datang duluan, ya biarin aja dia di situ. Jangan diusir, apalagi sampai menyakitkan. Ini kalau di tempat-tempat umum yang memang tempatnya sifatnya fasilitas umum, bukan punya dia juga, tapi dia berani ngusir-ngusir, maksiat badan tuh, ngusir-ngusir. Atau bagaimana kalau tempatnya bukan tempat umum, tempat kita sendiri, rumah kita, ya boleh lah rumah kita. Nah, duduk misalnya, biasanya tempat duduk ini, babanya duduk di situ, ada anaknya, jadi misalnya ya boleh, orang tempat-tempat kita suruh pergi dari tempat kita boleh. Kenapa? Bukan tempat umum itu. Yang dimaksud di sini, di tempat-tempat umum kita ngusir orang atau tempat orang lain yang udah dia tempatin, maka itu termasuk maksiat badan. Atau ngambil giliran orang lain. Ada gilirannya ini, giliran antrian dia, tahu-tahu diselak. Nah, maksiat badan tuh. Gilirannya harusnya giliran Bang Hasan nih, tapi diselak lagi aja sama orang, maka termasuk maksiat badan. Orang yang nyelaknya termasuk maksiat badan. Ini maksiat-maksiat keharaman-keharaman yang harus kita jauhi. Ada kalanya yang berhubungan dengan Allah, maka kita harus istighfar, bertaubat. Ada kalanya yang hubungannya dengan manusia, maka harus minta maaf. Nah, bagaimana cara kita minta ampun kepada Allah, bertaubat selain dengan istighfar? Insya Allah ini akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kewajiban bertaubat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.